Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Ragnar, darah naga yang mengalir di dalam tubuh merekalah yang memungkinkan mereka membangkitkan hati naga tersebut. Anugerah itu menjadikan para anggota Ragnar memiliki fisik luar biasa, serta bakat bawaan tingkat tinggi dalam sihir, kekuatan, dan ilmu pedang. Namun, secara ironis, aku, pewaris sah keluarga Ragnar, tidak pernah berhasil membangkitkan hati naga. Tak kusangka, semua ini ternyata adalah buah dari rencana yang telah disusun diam-diam oleh mentorku sendiri, Landon, yang telah mengajariku ilmu pedang selama 20 tahun. Kini, saat aku berdiri di hadapan reruntuhan istana Mawar yang hangus terbakar, wajah asli Landon pun terungkap. Ia menanggalkan topeng kemunafikannya dan berkata, "Julukan Ragnar si sia-sia memang sangat cocok untukmu, Tuan Muda Theo. Bukan hanya karena bakatmu yang menyedihkan, tapi juga karena selama ini kau tak pernah menyadari bahwa ilmu pedang yang kuajarkan padamu sengaja dibuat cacat." Mendengar itu, amarahku meledak. Jadi sejak awal kau mendekatiku sebagai guru, hanya untuk membentukku menjadi sampah tak berguna, lalu akhirnya mengkhianati istana Mawar demi pihak lain. Namun, belum sempat aku menyelesaikan emosiku, pedangnya melayang cepat dan menebas salah satu lenganku. Darah menyembur dan rasa sakit yang membakar menyergapku. Ia menatapku dingin dan berkata, "Sampai saat ini pun kau masih menyalahkanku. Di keluarga Ragnar, kekuatan adalah segalanya. Hanya pemenang yang pantas hidup. Jika kau benar-benar berbakat, bahkan dengan ajaran buruk pun, kau masih bisa menyelamatkan istana Mawar. Atau setidaknya, menyelamatkan ibumu yang setiap hari memohon padaku untuk mendidikmu dengan baik." Begitu kata-katanya usai, ia memberi perintah. Beberapa bawahannya masuk dan menyeret tubuh dingin yang tak lagi bernyawa. Itu, ibuku. Saat itu juga aku benar-benar memahami prinsip hidup Ragnar, menghormati yang kuat, menginjak yang lemah. Namun, siapapun yang menyakiti ibuku, takkan pernah mendapatkan pengampunanku. Tanganku menggenggam pedang, siap membalas. Tapi tepat ketika aku hendak menyerang, sebuah pedang lain menembus dadaku dari arah berlawanan. Saat tubuhku melemah dan pandanganku mulai kabur, aku melihat Landon membungkuk hormat kepada seseorang. Sosok itu pasti dalang dibalik semua pengkhianatan ini. Dalam kesadaran yang perlahan menghilang, aku berjuang keras untuk melihat siapa orang itu sebenarnya. Namun, saat segalanya menjadi gelap, sebuah panel bercahaya tiba-tiba muncul di benakku. Belum sempat aku membaca apa isinya, sebuah pedang tajam tiba-tiba mengarah ke mataku. Aku melihat Landon berdiri di hadapanku lagi. Pria yang menjadikanku si Ragnar sia-sia. Ia berkata dengan nada datar, "Pelajaran hari ini selesai sampai di sini." Aku terdiam, bingung. Apakah ini yang disebut orang-orang sebagai kilas balik sebelum ajal? Ironisnya, justru bayangan Landon di masa lalu yang muncul pertama dalam benakku. Namun sebelum aku dapat merenung lebih jauh, panel itu kembali muncul. Kali ini, panel itu memberiku misi tutorial. Pukul wajah Landon. Karena rasa penasaran, aku mengikuti instruksinya. Anehnya, pukulan itu terasa sangat nyata. Nyeri, keras, seolah-olah aku benar-benar menghantamnya. Belum sempat aku memahami apa yang sedang terjadi, aura membunuh Landon mendadak menyeruak. Ia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh ke arah pinggangku. Aku sudah bilang, pelajaran hari ini selesai. Aku mengerti kemarahanmu, tapi waktu tidak berpihak padamu. Tidak mungkin kau bisa berkembang pesat sebelum upacara kebangkitan. Dan dengar ini baik-baik. Keluarga Ragnar tidak pernah menggunakan tinju untuk bertarung dan tidak menjadikan guru sebagai pelampiasan emosi. Dari kejauhan, beberapa murid yang sedang berlatih tertawa mengejek. Lihat itu, menyalahkan guru karena tak punya bakat. Apa dia benar-benar keturunan Ragnar? Jangan-jangan anak pungut dari tumpukan sampah. Debu-debu dari tanah latihan beterbangan menempel pada luka di pinggangku yang baru saja ditebas. Saat itulah sebuah kesadaran menerpa. Ini bukan penglihatan sebelum mati. Aku, kembali. Diriku yang mati kini terlempar kembali ke masa 10 tahun lalu, saat usiaku masih 17 tahun. Panel di benakku kembali menyala. Tulisan di layar mengatakan, "Tutorial selesai. Bakat darah naga milikmu akan segera diaktifkan." Kemudian muncul pertanyaan, apakah kamu ingin menerima hadiahnya sekarang? Tanpa ragu sedikit pun, aku memilih, tentu saja. Seketika, cahaya menyala terang dari dalam dadaku. Hadiah itu pun mulai terdistribusi, dan panel menunjukkan bahwa mulai sekarang, seluruh kemampuanku akan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Seolah aku membangkitkan sebuah sistem penguat kekuatan, seperti yang hanya ada dalam novel-novel fantasi. Namun, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa semua ini benar-benar nyata, adalah dengan menemui dia. Sementara itu, di Istana Mawar, Landon tengah berdiskusi dengan penguasa istana, Cecilia, mengenai bakat ilmu pedangku. Dengan nada penuh kepura-puraan, ia berkata, "Aku akan memberikan yang terbaik, agar Tuan Muda Theo tampil gemilang dalam upacara kebangkitan 5 bulan mendatang." Cecilia, yang hatinya selalu penuh harap padaku, mengeluarkan sekantong penuh koin emas. "Aku menyerahkan harapan padamu, Landon. Tolong berikan perhatian lebih pada Theo. Sejak dulu aku yakin, suatu hari nanti,
ia akan menjadi salah satu pendekar terbaik keluarga Ragnar. Namun, setelah meninggalkan istana, Landon hanya tertawa kecil penuh penghinaan. Hanya orang bodoh yang bisa melahirkan kebodohan sebesar itu. Tapi ya, semua ini justru menguntungkanku. Bayaran yang murah hati, gelar sebagai instruktur darah murni Ragnar, dan sebagai imbalan atas informasi tentang Theo, serta keberhasilanku menghambat pertumbuhannya, orang itu menjamin masa depanku. Ia tersenyum sinis. Tuan muda Theo, kau adalah berkah terbesar dalam hidupku. Namun senyum angkuhnya berubah kaku saat aku tiba-tiba menerobos masuk dengan napas terengah dan mata menyala. Tapi tujuanku bukan dirinya. Aku berlari menuju sosok yang sangat kurindukan, ibuku. Kupeluk tubuhnya erat, air mata mengalir deras di wajahku. Ibu, aku merindukanmu. Pelukan itu aroma hangat tubuhnya, kelembutan yang tak pernah berubah. Semuanya membuatku yakin. Aku benar-benar kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Saat ibuku memandangku bingung, aku tidak menjelaskan apa-apa. Karena sejak detik itu, aku memutuskan, aku akan mengubah segalanya. Meski tubuhku masih lemah, sistem yang baru saja kuaktifkan akan menjadi pijakan bagiku untuk meraih segalanya. Nama, kehormatan, kekuasaan, baik dalam keluarga Ragnar maupun di seluruh benua kekaisaran. Landon, tunggulah. Aku bersumpah, kau akan mati dalam kehinaan. Waktu pun berlalu cepat hingga malam tiba. Aku sekarang berada di tempat latihan nomor 4, menyelesaikan tugas baru dari sistem, latih tubuh hingga mencapai batas maksimal. Meski pikiranku dipenuhi keinginan untuk membalas dendam, aku tahu tubuhku yang sekarang terlalu lemah untuk melakukannya. Aku harus menjadi kuat terlebih dahulu. Di kehidupan sebelumnya, karena kekuatanku yang tak memadai, aku hanya ditempatkan sebagai anggota kelompok intelijen Black Snow. Tapi dari sanalah aku memperoleh berbagai pengetahuan rahasia, ramuan berbasis darah yang dapat mempercepat pertumbuhan fisik secara drastis. Buku-buku teknik rahasia yang dulu sempat kuanggap palsu. Metode latihan ekstrim yang dulu kutinggalkan karena tubuhku tak mampu. Kini, dengan bakat darah Ragnar yang telah bangkit, aku bersumpah akan menyelesaikan semua tugas yang dahulu gagal kulakukan. Semua tebasan pedang yang tak pernah sempat kuayunkan akan kutebus sekarang. Tanpa terasa, aku telah berlatih hampir 7 hari 7 malam tanpa henti. Di kejauhan, Evelyn, pengawas tempat latihan nomor 4, duduk memperhatikanku dari atas tribun. Ia adalah mantan wakil kapten Kesatria Naga Putih, seorang pendekar tingkat tinggi yang memilih pensiun setelah kehilangan lengan kirinya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, meski disebut sampah, mengapa dia berlatih sekeras ini? Apakah benar-benar tak ada sedikit pun bakat keluarga Ragnar dalam dirinya? Panel sistemku menunjukkan progres latihan telah mencapai 97%. Ayunan pedangku semakin kuat, keringat membanjiri tubuhku, namun aku tak berani lengah sedikit pun. Karena malam sebelumnya, ketika aku mencoba beristirahat sejenak, progres bar itu justru berkurang. Dari situlah aku mengerti arti sebenarnya dari tugas ini. Hanya dapat diselesaikan dengan mendorong tubuh hingga ke batas paling akhir. Dan tepat 1 detik sebelum tubuhku kehabisan napas. Aku mendorong progres bar hingga mencapai 100%. Panel penyelesaian tugas muncul. Seketika itu juga, tubuhku limbung, kelemahan luar biasa menyergap dari ujung kepala hingga kaki. Namun di saat yang sama, sistem memberiku hadiah, hati naga. Bukan hanya itu, karena penyelesaian cepat, aku juga memperoleh 10 tahun kekuatan sihir dari kehidupanku yang sebelumnya. Mengetahui ini, meski tubuhku nyaris pingsan, aku langsung memilih. Terima sekarang. Detik berikutnya, gelombang kekuatan sihir yang luar biasa besar meledak masuk ke dalam tubuhku, membanjiri seluruh aliran darahku. Pemandangan itu mengejutkan Evelyn yang sejak tadi diam-diam memperhatikanku dari tribun. Dan tiba-tiba, aku terbangun di sebuah ruangan remang-remang. Kepalaku berat, tubuhku lelah, dan napasku masih tersengal. Setelah bertanya di mana aku berada, pintu perlahan terbuka, dan Evelyn masuk ke dalam. Jangan khawatir Tuan Muda Theo, katanya tenang. Ini adalah ruang istirahat tempat latihan nomor 4. Tapi, meski Anda keturunan Ragnar, tubuh Anda tetap tidak akan sanggup menahan pelatihan sebrutal itu. Aku mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun saat Evelyn menyerahkan secangkir air padaku, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Namun, Tuan Muda, Anda harus tahu, menjelang upacara kebangkitan, keluarga Ragnar memiliki aturan ketat. Dilarang keras menggunakan kekuatan sihir secara pribadi, tanpa izin. Mendengar itu, aku mengangguk. Benar, karena penggunaan sembarangan dapat menyebabkan kelebihan beban pada inti sihir, bukan? Evelyn menatapku dengan tajam. Kalau begitu, Anda juga pasti tahu konsekuensi melanggar aturan ini, bukan? Saat Anda kehilangan kesadaran tadi malam, aku merasakan gelombang sihir dari tubuh Anda. Apa mungkin Anda telah mengaktifkan inti sihir Anda? Tampaknya Evelyn menyaksikan momen saat aku mengklaim hadiah dari sistem hati naga tadi malam. Tapi aku masih punya cara untuk mengatasi situasi ini. Di kehidupan kali ini, aku telah membangkitkan hati naga. Dan tak mungkin aku gentar hanya karena ancaman hukuman dari pelanggaran tabu. Hati naga adalah inti kekuatan sejati. Ia mampu menyimpan energi sihir dalam jumlah luar biasa. Bagi para prajurit Ragnar yang memiliki darah naga, ini adalah impian tertinggi, sebuah jalan pintas menuju dominasi absolut. Sementara itu, bagi orang biasa yang tidak memiliki darah naga,
Letak inti sihir mereka adalah di perut bagian bawah. Jika seseorang memaksa menempatkannya di dada, itu akan menyebabkan kematian instan. Aku baru ingat satu hal penting. Evelyn adalah sosok yang dikenal karena prinsipnya yang tak tergoyahkan. Baginya, keadilan lebih tinggi dari kekuasaan. Ia tak peduli siapa yang berdiri di hadapannya, kuat atau lemah, bangsawan atau rakyat biasa. Justru karena ketegasannya itu, gelarnya sebagai instruktur utama pernah dicabut oleh penguasa istana. Maka aku berkata dengan nada tegas, seperti layaknya seorang pewaris utama. Bisakah kau menjamin bahwa semua yang baru saja kau katakan benar? Apakah kau akan menghukum seseorang hanya karena gejala sesaat? Dan jika kau salah menilai, bisakah kau menanggung akibatnya? Aku menatapnya lurus. Jangan lupa, aku pemegang hak waris utama keluarga Ragnar. Evelyn tak mundur. Ia menatapku dengan sorot tajam, lalu berkata, entah aku akan dieksekusi karena kesalahan penilaian atau tidak. Aku tetap harus melakukan pengujian sekarang. Seketika, aura sihir keluar dari telapak tangannya. Ia mencoba merasakan resonansi dari inti sihirku, yang seharusnya terletak di perut bagian bawah. Tapi tidak ada reaksi. Dalam pandangannya, aku belum membangkitkan inti sihir. Beberapa detik kemudian, Evelyn perlahan berlutut di hadapanku. Tuan muda, aku telah salah menilai. Aku bersedia menebusnya dengan nyawaku. Ia tak menyadari bahwa hati naga bisa disembunyikan sesuai kehendak pemiliknya. Artinya, aku bisa menyembunyikan seluruh kekuatan sihirku kapan saja. Kenyataan bahwa manusia bisa menggunakan hati naga sendiri baru akan ditemukan beberapa tahun mendatang. Maka, wajar, Evelyn tak mengetahui bahwa aku telah membangkitkan kekuatan luar biasa itu. Melihatnya bersimpuh di depanku, aku sempat merenung. Memiliki seseorang seperti Evelyn berutang budi padaku bukanlah hal buruk. Aku pun berkata, tak apa, kau hanya menjalankan tugasmu sebagai penjaga aturan. Lalu kutambahkan dengan nada tulus. Dan di dunia ini, berapa banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menegakkan kebenaran? Kerja bagus, Evelyn. Waktu pun bergulir. Beberapa hari berlalu. Selama hari-hari itu, Landon masih mengajarkanku dengan metode lama yang sama menyebalkannya. Dari kuda-kuda hingga teknik ayunan pedang, semuanya terasa aneh dan tidak sinkron. Akhirnya, untuk menghentikan sandiwara ini, aku mendapat ide. Di tengah pelatihan, aku mematahkan pedang latihanku jadi 2 bagian, melemparkannya ke tanah, lalu berkata lantang, ajaranmu, omong kosong. Aku tidak ingin mempelajari hal-hal tak berguna sepertimu. Bahkan, dengan keterampilan sepayah itu, bagaimana bisa kau jadi pendekar tingkat menengah? Wajah Landon memerah karena amarah. Ulangi kalau berani, gertaknya. Aku mendekatinya dengan tatapan sinis. Apa? Kau suka mendengarnya? Kau hanya sampah yang bahkan tak mampu menundukkan monster tingkat rendah. Dan satu hal lagi, kau dipecat. Angkat kakimu dari hadapanku sekarang juga. Landon terdiam, tetapi matanya berkobar marah. Dengan suara tertahan, ia mencoba menggugat. Kau tak bisa semudah itu memecatku. Kontrak pelatihanku masih berlaku. Aku akan mengganti rugimu berapapun yang kau minta, tapi segera pergi dari sini. Tujuanku sederhana, menyingkirkan Landon, lalu menyelidiki siapa sosok yang mengendalikannya dari balik layar. Namun sebelum sempat kuajukan penyelesaian melalui duel, sistem tiba-tiba memberiku misi baru. Kalahkan Landon. Tepat saat itu, Evelyn membuka suara. Tidak perlu membawa masalah ini ke hukum. Selesaikan dengan cara Ragnar. Setelah hasil ditentukan, pihak yang kalah harus tunduk pada perintah pemenang. Landon, tentu saja, sangat senang dengan saran ini. Ia yakin 100% tidak akan kalah dariku. Ide bagus. Aku, mentormu sendiri, akan mengajarimu bagaimana menjadi orang yang benar, katanya sambil tersenyum sinis. Evelyn mengangguk dingin. Duel ditetapkan 1 minggu dari sekarang. Tempatnya, arena latihan nomor 4. Singkat cerita adegan pun berganti. Setelahnya, aku menemui Evelyn secara pribadi. Mengapa kau memutuskan duel itu atas namaku? Evelyn menatapku tajam lalu berkata, karena jika kau ingin memutuskan hubungan dengannya, kau harus melakukannya sampai tuntas. Orang-orang di balik Landon akan terus melindunginya. Memecatnya saja tak akan menyelesaikan apa-apa. Aku terdiam. Setelah kutanya lebih lanjut, Evelyn mengungkapkan bahwa ia mulai menyelidiki Landon sejak melihat teknik pedangnya yang aneh saat mengajariku. Dari situ, kebenaran yang tersembunyi mulai terungkap. Ternyata, pria itu adalah kaki tangan dari Istana Winter Cypress. Tepat seperti dugaanku. Sama seperti kehidupanku sebelumnya, semua kembali ke konflik kekuasaan yang keji itu. Ingin rasanya kuhancurkan mereka semua sekarang juga. Namun Evelyn menyela amarahku dengan kata-kata menenangkan, jangan khawatir soal hasil duel. Aku akan membantumu sebisaku. Mengajarimu langsung memang melanggar etika. Tapi Landon, tidak pantas menyandang gelar instruktur langsung Ragnar. Waktu pun berlalu cepat. Hari duel akhirnya tiba. Aku dan Landon berdiri berhadapan di tengah arena latihan nomor 4. Para penonton ramai berspekulasi duel akan berakhir dalam 3 babak saja. Bukankah dia sampah keluarga Ragnar? Gumam mereka. Mana mungkin bisa mengalahkan pendekar tingkat menengah seperti Landon? Landon melangkah ke depan dan berkata, jika tuan muda mau minta maaf sekarang, semuanya bisa kita anggap selesai. Jangan pertaruhkan nyawamu hanya karena harga diri. Aku menatapnya dingin. Kalimat itu seharusnya aku yang ucapkan. Kalau tak ingin jadi pendekar 1 tangan, terimalah pemecatanmu.
Tatapan Landon berubah dingin. Kebencian menyelimuti wajahnya. Ternyata setelah insiden ini, ia langsung menemui atasannya. Orang itu memberinya perintah baru, buat duel ini terlihat seperti kecelakaan dan bunuh Theo secara tidak sengaja. Karena duel ini tak tercatat dalam hukum keluarga, maka kematianku akan dianggap musibah semata, dan Landon akan bebas dari segala hukuman. Dengan nada licik, Landon berkata, "Sesuai tradisi, aku akan memberimu kesempatan serangan pertama, Tuan Muda." Aku menyeringai. "Kalau kau memang begitu ingin musnah, akan kukabulkan permintaanmu." Pertarungan pun dimulai. Pedang kami saling beradu dengan kekuatan penuh. 3 babak pertama berlalu begitu cepat. Penonton mulai terkejut. "Ada apa ini?" bisik salah satu. "Kenapa si sampah Ragnar bisa bertahan sejauh ini?" Landon masih sempat mencemooh di tengah duel. "Kenapa Tuan Muda tak sanggup menghadapi pendekar tingkat menengah yang kau hina sendiri?" Namun dalam hatinya Landon mulai cemas. Dia mengakui kekuatanku belakangan ini meningkat drastis, tapi tetap saja, menurutnya, mengalahkannya itu mustahil. Namun setelah 30 babak berlalu, raut wajahnya berubah. Tidak mungkin pikirnya. Bagaimana bisa seorang yang dulu disebut sampah menahan semua seranganku? Aku menghentikan langkah dan berkata tegas, "Katakan siapa yang menyuruhmu mendekatiku. Jangan kira aku tak tahu kau sengaja mengajariku teknik tak berguna." Landon hanya diam. Aku menjawab sendiri, "Istana Winter Cypress bukan." Wajah Landon seketika pucat. Rencana kotor yang ia simpan rapat ternyata telah terbongkar. Di saat itulah aku memanfaatkan kelengahannya. Dengan satu gerakan cepat, kutebas lengannya. Cairan merah menghambur dan pekikannya menggema di seluruh arena. Aku mendekatinya perlahan, menatapnya dari atas. "Kau tahu, Landon," ucapku dingin. "Inilah kalimat yang kau ucapkan padaku di kehidupan sebelumnya. Alasan semua ini terjadi adalah karena pedang palsumu terlalu lemah. Di tanah Ragnar, hanya yang kuat yang berhak memegang kendali dan hanya para pemenang yang layak untuk terus hidup. Maka tanpa ragu, aku menyelesaikan duel itu dengan tanganku sendiri, menuntaskan tugas yang ditetapkan oleh sistem. Namun rupanya karena aku melampaui target yang diminta, sistem memberiku tawaran hadiah tambahan. Tanpa curiga, aku menekan tombol terima. Tapi di saat itulah sebuah tekanan luar biasa tiba-tiba menghujani dari atas kepalaku. Sesosok bayangan meluncur turun dari langit, menghantam tanah latihan dengan kekuatan yang menggetarkan. Tanah retak batu-batu beterbangan dan energi sihir menyembur ke segala arah. Aku menoleh ke belakang dan saat itulah aku dibuat terkejut. Sosok itu adalah salah satu dari 9 naga keluarga Ragnar. Dialah naga sihir, sekaligus kapten dari Ksatria Naga Putih saat ini. Kenapa dia ada di sini? Sejak kapan dia menyaksikan duel ini? Kerumunan penonton pun diliputi keterkejutan. Semua tahu, kekuatan naga sihir bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Evelyn yang berdiri tak jauh dariku, bergumam kesal, "Apa Uri harus masuk dengan cara seperti ini? Sekarang aku harus membersihkan kekacauan lagi." Biasanya, 9 naga hanya akan muncul secara tiba-tiba jika terjadi 2 hal. Invasi binatang sihir atau kejahatan serius dalam keluarga. Namun di sini tidak ada binatang buas dan juga tidak ada pelanggaran aturan. Maka kehadiran Urius sungguh tak terduga. Namun yang mengejutkan lagi, di detik berikutnya, ekspresi Urius berubah total. Ia menepuk punggungku dengan keras, lalu tertawa dan memujiku. Gesit dan tanpa ragu, metode yang mengagumkan. "Kau pantas disebut Raja Penikam dari belakang saat mengobrol." Namun setelah berpikir sejenak, Urius mengoreksi ucapannya. Gelar itu kurang cocok. Lagi pula, Landon memang pantas diberi pelajaran. Ternyata, bukan karena duel itu ia datang. Tujuan sesungguhnya Urius adalah untuk mengajakku bergabung dalam Ksatria Naga Putih. Pengumuman itu langsung mengguncang suasana. Seorang sampah seperti aku diundang oleh Tuan Urius untuk masuk ke timnya. Bukankah upacara kebangkitan belum dimulai? Tidakkah ini terlalu gegabah? Tanpa inti sihir yang aktif, Urius tak bisa menilai potensiku sepenuhnya. Ada banyak orang yang hebat dalam ilmu pedang, tapi lemah dalam kekuatan sihir. Namun, sebelum orang-orang sempat mencerna semuanya, aku hanya memberikan 3 kata sebagai jawaban. Aku menolaknya. Penolakan itu membuat Urius terdiam sesaat, lalu ia mencoba menyelamatkan wajahnya dengan alasan cepat sebelum meninggalkan tempat itu. Tidak butuh waktu lama, insiden ini menyebar ke seluruh penjuru kota Ragnar. Mereka yang dulu meremehkanku mulai mengganti sebutan dari sampah Ragnar menjadi Tuan Muda. Kabar ini bahkan sampai ke Istana Cemara musim dingin. Tuan Emil tampak benar-benar resah. Ini masalah besar. Si sampah itu benar-benar membunuh Landon. Bagaimana dengan rencana kita ke depan? Seseorang berdiri di belakangnya, menenangkan. "Tidak perlu khawatir. Landon hanyalah pendekar pedang tingkat menengah palsu. Orang itu adalah Edward, saudara Emil, juga salah satu dari 9 naga, yakni naga punggung. Namun yang meresahkan Emil bukan kematian Landon, melainkan dampak berantai dari duel itu. Sekarang, bukan hanya naga sihir yang mulai memperhatikannya, tetapi Evelyn pun telah turun tangan secara pribadi untuk melatihnya. Mereka tak lagi bisa menghalangi pertumbuhan anak itu. Jika bocah itu menunjukkan potensi, gumam Emil dengan serius, maka rencana kita untuk merebut Istana Mawar akan menjadi lebih sulit. Saat itu, pintu terbuka dan seorang pemuda masuk, putra Emil, Eswin. "Ibu,
Kepala keluarga Cecilia tak akan peduli pada si sampah itu hanya karena satu insiden kecil, katanya santai. Emil menatapnya tajam. Cara terbaik untuk mengambil alih istana Mawar tanpa membuat kepala keluarga murka adalah memastikan putranya tetap menjadi sampah seutuhnya. Eswin tertawa. Lagi pula, Evelyn dan naga sihir lebih menyukai yang lemah. Sekuat apapun mereka, mereka tak bisa mengubah sampah menjadi seseorang yang hebat. Namun Edward memotong dengan marah. Jangan pernah meremehkan siapapun, terutama mereka yang punya darah Ragnar. Ya ya, aku mengerti, jawab Eswin dengan malas. Kalau begitu, biar aku sendiri yang turun tangan. Aku akan buat dia sadar tempatnya. Sementara itu, di sisi lain istana, pelajaran pertama ilmu pedang bersama Evelyn baru saja selesai. Ia kemudian bertanya padaku dengan nada serius. Kenapa kau menolak bergabung dengan Ksatria Naga Putih? Bukankah itu tempat pelatihan paling profesional yang bisa kau dapatkan? Namun penolakan itu hanyalah kedokku. Dalam kehidupan lamaku, keinginan terbesarku adalah menjadi bagian dari Ksatria Naga Putih. Mengikuti upacara kebangkitan dan meraih juara pertama akan memungkinkan mimpiku menjadi nyata. Maka, bergabung dengan Ksatria Naga Putih saat ini justru akan menjadi kerugian besar. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kekuatanku di hadapan semua orang. Karena itu, aku berkata, Guru Evelyn, aku menolak karena aku merasa belum layak. Evelyn hanya tersenyum kecil, tampak terhibur oleh jawabanku. Baginya, mantan kaptennya tak pernah salah dalam menilai seseorang, dan dia sendiri memahami betapa tajamnya kemampuan Inside Eye. Aku pun segera menggunakan kemampuan itu padanya. Dalam sekejap, informasi tentang Evelyn muncul dengan akurat di sistemku. Kemampuan ini jelas akan sangat berguna di banyak situasi ke depan. Tiba-tiba, seseorang memanggil namaku dari arah samping. Ia memperkenalkan diri sebagai Cibil Dre dari pos penjagaan selatan. Katanya, ia datang dengan urusan penting. Wajahnya tampak keras dan penuh ketegasan. Sebagai langkah antisipasi, aku pun mengaktifkan Inside Eye padanya. Ternyata, hasilnya mengejutkan. Dalam hatinya, Cibil menyimpan kekaguman yang besar padaku. Ia benar-benar tulus ingin berlatih bersamaku. Tak lama kemudian, sistem memberiku misi pemula terakhir. Menghapus gelar sampah Ragnar yang melekat padaku. Cibil berbicara belak-belakan. Tanpa sungkan, ia mengakui bahwa dulu ia setuju penuh dengan julukan Ragnar Weist yang disematkan padaku. Namun setelah melihat kekuatanku dengan mata kepala sendiri dan menyadari bahwa semua itu adalah hasil dari usahaku sendiri, sikapnya berubah total. Shanyong, Tuan Muda, katanya penuh semangat. Aku akan mengikutimu sampai mati. Kehadiranmu telah menghidupkan kembali semangat juangku yang sudah padam. Jadi, tolong, beri aku kesempatan untuk berlatih denganmu. Dahulu, aku mungkin akan meragukan ketulusannya. Tapi dengan Inside Eye, aku bisa melihat segalanya dengan jelas. Dan lebih dari itu, di belakang Cibil, ternyata banyak orang lain yang diam-diam menyimpan niat yang sama. Setelah aku mengalahkan Landon dan desas-desus tentang dukungan Lord Urias menyebar, orang-orang yang dulu meremehkanku, kini mulai berbalik mengagumiku. Sungguh di luar dugaan, sudah sebanyak ini orang yang bersedia mengikutiku. Sebelum aku bisa menjadi kepala keluarga Ragnar, aku memang membutuhkan para pendukung. Dan untuk menyelesaikan tugas pemula terakhir ini, momen ini tak boleh kusia-siakan. Dengan izin Evelyn, aku menerima tantangan sparring dari Cibil. Begitu latihan dimulai, Cibil langsung menyerang dengan pedangnya. Aku awalnya bertahan untuk mengamati kekuatannya, tapi ternyata ia terlalu merendahkan dirinya sendiri. Gerakannya cepat dan serangannya kuat. Dengan kemampuan seperti itu, dia masih menyebut dirinya pinggang dari selatan. Diriku yang dulu mungkin tak akan sanggup bertahan satu ronde pun. Tapi kini, mengalahkan lawan sekuat itu terasa semudah meneguk air. Dengan satu tebasan penuh kekuatan, Cibil terlempar puluhan meter jauhnya. Tak mampu lagi melanjutkan pertarungan, ia pun menyerah. Aku menatap pantulan wajahku di bilah pedang. Tiba-tiba, sebuah ide menarik muncul dalam pikiranku. Aku menggunakan Inside Eye pada diriku sendiri. Seketika, panel berisi informasi tentang diriku muncul di hadapan mata. Sistem menyatakan bahwa kini aku telah menemukan nilai-nilai kemampuanku sendiri, maka ke depannya setiap perkembangan akan ditampilkan dalam angka yang jelas. Masih ada 4 slot kosong di bagian bakat. Ini berarti batas kemampuanku jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Dengan terus menyelesaikan tugas dari sistem, aku akan bisa mendapatkan keempat bakat tersembunyi itu. Berkat Heart of Dragon dan kekuatan sihir dari kehidupanku sebelumnya, tingkat sihirku sudah cukup tinggi. Tapi ada satu hal yang sangat mencolok, nilai keberuntunganku. Angkanya negatif. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini akibat kutukan? Tapi di saat yang sama, itu juga menjelaskan penyebab utama dari semua kesialan di kehidupanku yang lalu. Aku harus segera menemukan cara untuk meningkatkannya. Sementara itu, Evelyn yang melihat perkembangan pesat muridnya hanya bisa tersenyum bangga. Baginya, ini adalah awal yang sempurna. Di tanah Ragnar, di mana kekuatan menjadi hukum, hanya ada 2 reaksi terhadap kekuatan. Kekaguman atau kecemburuan. Dan orang-orang yang hadir di sini menunjukkan yang pertama. Mereka kini semua menghormati Tuan Muda. Aku bersiap melanjutkan latihan bersama mereka. Rasa penasaranku memuncak. Bakat apa yang akan kudapat setelah menyelesaikan tugas pemula terakhir ini? Namun yang kudapatkan jauh lebih mengejutkan.
Setelah mengalahkan lawan berikutnya, sistem mengungkapkan sebuah informasi khusus. Jika aku mengalahkan seseorang yang memang ingin berlatih denganku dan mendapat pengakuan dari mereka, nilai keberuntunganku akan meningkat. Maka aku memutuskan untuk memasuki mode latihan besar-besaran, berlatih dengan semua orang yang kini mengagumiku, dengan harapan setidaknya bisa menaikkan nilai keberuntungan hingga kembali ke titik nol, dan menghapus gelar yang telah menempel padaku seumur hidup. Namun, betapa terkejutnya aku. Meski benar bahwa nilai keberuntunganku meningkat sesuai harapan, setelah hampir 20 pertarungan, progres tugas itu baru naik 1%. Jika dugaanku benar, orang-orang yang baru saja kukalahkan itu kemungkinan besar telah benar-benar mengagumiku dari lubuk hati mereka. Sepertinya, untuk menyelesaikan misi ini, aku butuh lawan yang masih meremehkanku, atau lawan yang jauh lebih kuat. Tepat saat itu, terdengar suara langkah berat dari seseorang yang mengenakan zirah logam, mendekat dari arah depan. Dengan tenang, dia berkata, "Sekarang giliranku untuk belajar darimu." Melihat sosoknya, aku langsung terperangah. Begitu pula dengan yang lainnya, yang tampak terintimidasi hanya oleh kehadirannya. Dia adalah Wellington Nasio, salah satu dari 4 bangsawan utara. Dikenal sebagai singa perak, ia adalah jenius sejati dalam dunia ilmu pedang. Aku datang untuk merasakan sendiri gaya bertarung keluarga Ragnar sebelum upacara kebangkitan, katanya sopan. Mohon maaf atas kedatanganku yang tiba-tiba, Tuan Muda Theo. Mendengar ini, aku segera mengaktifkan Inside Eye padanya, dan hasilnya jelas, tidak ada niat jahat dalam hatinya. Ia sungguh-sungguh datang karena ingin berlatih denganku setelah mendengar reputasiku. Terlepas dari apakah latihan ini akan membantuku menyelesaikan misi, bisa berduel dengan salah satu bangsawan pedang dari utara adalah kesempatan luar biasa. Bahkan jika aku kalah, aku akan tahu sejauh mana kekuatanku saat ini. Kami saling melempar senyum, lalu bersamaan melepaskan serangan penuh kekuatan. Awalnya kupikir ini akan menjadi duel panjang. Namun dalam sekejap, ledakan keras mengguncang tempat latihan, memadamkan segala dugaan itu. Ketika debu mereda, semua orang terdiam dalam keterkejutan. Aku tidak sanggup bertahan bahkan 1 putaran melawan Wellington. Tapi hal ini masuk akal. 4 bangsawan utara memang dikenal sebagai murid pedang paling menjanjikan di upacara kebangkitan nanti. Aku kalah, kataku lirih. Saat pedangku patah, aku tahu hasilnya telah ditentukan. Namun Wellington hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Duel ini luar biasa. Masalahnya hanya pedangmu terlalu tua. Jadi kalau semua faktor diperhitungkan, aku yang seharusnya kalah." Dari cara kami saling merendah, aku merasakan sesuatu yang langka. Mungkin ia bisa menjadi teman sejati. "Aku harap kita bisa bertanding ulang di lain waktu dengan kondisi yang seimbang," katanya. "Setuju, itu janji." Begitu mendapatkan pengakuan dari salah satu dari 4 bangsawan utara, progres tugasku langsung melonjak 5% dan nilai keberuntunganku meningkat 10 poin. Wellington memang luar biasa. Seorang jenius sejati sekaligus pekerja keras. Di kehidupan ini, aku memang menjadi jauh lebih kuat berkat sistem dan ingatan dari kehidupanku yang lampau. Tapi, saat berhadapan dengannya, aku menyadari, jalanku menuju posisi teratas di upacara kebangkitan masih sangat panjang. Tiba-tiba Wellington berkata bahwa dia sebenarnya datang bukan hanya untuk bertanding. Ia menyerahkan sebuah undangan padaku dan berkata, "Aku ingin mengundangmu untuk hadir di perjamuan naga biru bersamaku." Aku menatap undangan itu, agak ragu. Perjamuan naga biru kan terkenal. Aku rasa aku belum pantas menghadirinya. Wellington tertawa kecil. "Apa yang kau bicarakan? Kau memiliki darah Ragnar. Itu saja sudah cukup untuk membuat acara semacam itu tak terlalu istimewa bagimu." Aku belum sepenuhnya mengerti maksud Wellington. Tapi aku tahu satu hal. Perjamuan naga biru adalah kelompok kecil yang berpusat pada Eswin. Banyak orang yang masih meremehkanku akan hadir di sana. Ini kesempatan sempurna untuk menyelesaikan tugasku. Dan selain itu, aku juga bisa mengamati gerakan Istana Winter Cypress dan Eswin secara langsung. Tidak ada alasan untuk menolak undangan ini. Aku menjawab, "Baiklah, aku terima. Jangan lupa jemput aku nanti." Wellington tertawa. "Kau benar-benar tahu cara memanfaatkan kesempatan. Kalau ada yang ingin kau tanyakan, jangan sungkan." Sementara itu, di Istana Mawar, kabar bahwa aku mendapat undangan ke perjamuan naga biru langsung membuat ibuku sibuk bukan main. Ia segera memanggil penjahit upacara terbaik keluarga. Melihatnya begitu bersemangat, aku bertanya heran, "Ibu, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan?" Cecilia menjawab dengan mata berbinar, "Acara ini bukan sembarangan. Di sanalah anak dari si licik Emil, Eswin, dan para jenius seperti Wellington berkumpul. Bahkan Senat pun menunjukkan ketertarikan terhadap perjamuan naga biru ini. Jadi penampilanmu tak boleh memberi mereka satu celah pun untuk mengkritik," kata ibu dengan tegas. Kemudian, Cecilia sendiri mengambil pita ukur dan mulai mencatat ukuran tubuhku. Ia berkata sambil tersenyum lembut, "Kau memang sudah tahu etika, tapi penampilan dan cara tumbuh adalah 2 hal yang berbeda. Aku akan membantumu dalam hal ini. Jangan lupa, dulu ibu adalah seorang aktris." Mendengar itu, hatiku terasa seperti diremas kuat. Identitasku hanyalah anak haram rendahan, sebuah noda yang selalu membebani ibu. Tapi bukan salahnya. Sama sekali bukan. Lalu aku berkata pelan, "Punya anak yang tak berguna seperti aku pasti menyulitkanmu, Bu." Mata Cecilia langsung berlinang. Ia menangis dan berkata, "Ibu selalu percaya kau akan berhasil.
Kau bukanlah sampah Ragnar, seperti yang orang-orang katakan. Kata-kata itu, aku tahu, hanya seorang ibu yang bisa mengucapkannya dengan tulus. Tapi aku bersumpah, setelah aku benar-benar menghancurkan perjamuan naga biru, gelar sampah Ragnar akan lenyap dari hidupku selamanya. Waktu pun berlalu cepat. Setengah bulan kemudian, tibalah hari untuk menghadiri perjamuan naga biru. Seperti yang dijanjikan, Wellington telah menyiapkan kereta kuda yang menungguku di luar gerbang kota sejak pagi. Siapa sangka, saat ia melihatku keluar dari gerbang, ekspresi wajahnya membeku. Kau benar-benar Theo? Penampilanmu seperti orang yang sama sekali berbeda. Serunya tak percaya. Aku tersenyum tipis. Wellington, jangan bercanda. Ini semua pilihan ibuku, ayo naik ke kereta. Sejak pertemuan kami sebelumnya, Wellington bahkan datang khusus untuk berlatih denganku setiap hari. Hubungan kami pun perlahan menjadi semakin akrab. Tapi hal ini cukup menyulitkan Evelyn, guru yang awalnya hanya menerima murid demi diriku. Kini, bukan hanya harus membimbing penggemar baruku, tapi juga anak-anak dari keluarga lain yang ikut terlibat. Dalam perjalanan, Wellington tiba-tiba membuka percakapan serius. Undangan ini sebenarnya titipan dari Eswin, katanya. Dan untuk menyambutmu, ia bahkan menyiapkan program khusus. Aku hanya tersenyum samar tanpa menjawab. Sepertinya Wellington benar-benar tidak tahu betapa buruknya hubungan antara aku dan Eswin. Kami adalah musuh dalam diam. Akhirnya, aku kembali ke tempat terkutuk itu. Istana Winter Cypress. Tempat di mana dalang yang menyuruh Landon menghalangi pertumbuhanku tinggal. Tempat yang merebut istana mawar dari keluargaku. Saat itu pula, Wellington menginformasikan bahwa program khusus Eswin akan dilangsungkan di gerbang istana. Sudah kuduga, ini tak akan jadi sambutan yang menyenangkan. Alasan Eswin mengirim Wellington jelas, reputasiku sedang melonjak dan dia ingin memotong laju kenaikanku sejak dini. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku menjadi tumbal dari niat liciknya. Aku akan menunjukkan padanya arti dari dominasi sejati. Tiba-tiba, dari jendela di atas, aku melihat cahaya biru samar, mirip sistem yang biasa muncul. Apakah ada misi yang bisa diambil di istana Winter Cypress? Belum sempat kurai pikiranku, Wellington tiba-tiba berteriak dari belakang. Awas! Detik berikutnya, bubuk putih meledak di tempat aku berdiri. Untung refleksku cepat. Aku berhasil menghindar, menyelamatkan pakaian formal yang ibu siapkan dengan sepenuh hati. Melihat kejadian itu, Wellington murka. Wajahnya memerah, suaranya meledak. Berani-beraninya kau, Eswin? Ini yang kau sebut program menarik? Jelaskan dirimu. Melihat reaksi tulus Wellington, aku kembali mengaktifkan Eye of Insight padanya, dan memang dia tidak terlibat sedikit pun. Dan ketika aku menatap ke arah sumber ledakan, tentu saja hanya ada satu orang yang mungkin melakukan hal serendah itu. Eswin muncul dan berkata dengan nada mengejek. Selamat datang, sampah dari Ragnar. Sambutan spesial ini pasti yang paling kau sukai, bukan? Namun aku tidak menunjukkan kemarahan seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, aku tersenyum dan berkata, terima kasih atas sambutannya. Responsku membuat Eswin terdiam selama hampir 2,5 menit. Tapi kemudian ia tersenyum lagi. Senyum seseorang yang merasa menemukan permainan yang lebih menarik. Ketika kami melangkah masuk ke dalam ruang perjamuan, suara bisik-bisik mulai terdengar dari segala penjuru. Mengapa Eswin mengundang pinggang itu ke pesta suci naga biru? Aku yakin Eswin melakukannya dengan sengaja. Ia ingin menjadikannya bahan tertawaan. Wellington sempat meminta maaf atas nama mereka. Katanya biasanya mereka tak bersikap seperti itu. Aku menjawab dengan tenang, tak apa. Aku sudah terbiasa selama ini. Justru, aku harus berterima kasih dengan layak pada Eswin atas undangannya. Wellington tampak bingung, jelas tidak mengerti maksud dari kalimatku barusan. Biarlah semua orang ini lengah sedikit lebih lama. Pada akhirnya mereka juga akan merasakan akibatnya. Pada saat itu, Eswin turun dari lantai atas, menyapa dengan nada mengejek. Bagaimana, pinggang? Puas dengan pertemuan ini? Meski sindirannya sangat jelas, aku tetap harus menahan diri. Aku harus mengikuti rencana semula. Aku menjawab, tentu, untuk pesta berikutnya seperti ini, tak perlu repot-repot menyuruh Wellington mengantar undangan padaku. Cukup datang langsung ke Istana Mawar. Eswin lalu memelukku dan berkata, melempar bunga waktu itu kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Aku tersenyum. Tapi yang kuingat, kau hanya menyapaku. Dengan spontan, Eswin menepuk punggungku keras, lalu tertawa. Setelah sekian lama, kau ternyata semakin menarik saja. Aku semakin menyukaimu. Orang-orang yang melihat kami saat itu berpikir bahwa aku sedang merendahkan diri, menjilat Eswin. Dalam tatanan Ragnar pun, hierarki tetap menjadi batas yang tegas. Di sisi lain, ekspresi Wellington mulai berubah, terlihat makin tidak nyaman. Seseorang telah sengaja menyentuh titik lemahnya. Secara teknis, Wellington juga dilahirkan sebagai anak di luar pernikahan, sebuah takdir yang sepadan dengan statusku sebagai pinggang Ragnar. Namun mereka tidak tahu, inilah momen yang telah kutunggu. Aku ingin Wellington percaya bahwa semua yang akan kulakukan nanti memiliki nuansa membelanya. Aku berpamitan pada Eswin. Aku perlu pergi sebentar. Ada tamu yang harus kusambut. Tanpa ragu, aku melangkah menuju seorang pria yang masih terus melontarkan komentar sinis soal status anak haram. Aku mengambil sebotol anggur dari atas meja dan menghantamkannya langsung ke wajahnya. Saat dia masih berusaha bangkit untuk melawan, aku menendang dagunya dengan keras. Kau sebut siapa sampah? Apa salahnya menjadi anak di luar nikah? Jangan lupa,
Keluargamu itu cuma anjing penjaga untuk Ragnarku. Setelah berkata demikian, aku memelintir lengannya dengan paksa, hingga terdengar suara patahan tajam. Tulangnya hancur menjadi dua bagian. Keluarga-keluarga lain yang memiliki kedudukan serupa hanya bisa terdiam, ngeri, tak satu pun berani bergerak. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. Ada lagi yang ingin menyapaku, peluh dingin membasahi wajah mereka. Sementara itu, indikator misiku langsung melesat ke angka 58% dan terus meningkat. Namun, siapa sangka, dalam detik berikutnya, 4 pedang tajam telah mengarah ke leherku. Aku telah melukai tuan muda mereka. Kini, mereka ingin menuntut darahku sebagai balasan. Namun, di bawah tekanan auraku yang begitu kuat, tangan mereka bahkan tak sanggup menggenggam pedang dengan stabil. Mereka akhirnya sadar telah menyinggung orang yang salah. Mereka ingin memohon ampun, berharap belas kasih. Namun yang mereka terima hanyalah penghabisan. Kepala mereka berguguran satu persatu ke tanah. Aku berkata pelan, kerja bagus, Master Evelyn. Evelyn datang bukan tanpa alasan. Ia benar-benar mengkhawatirkanku. Dulu dia adalah guru Eswin. Ia tentu paling mengenal watak muridnya itu. Apalagi kemarin naga ajaib sempat bicara padanya, bahkan membawakan seragam resmi dari pasukan Ksatria Naga Putih. Ia menaruh harapan besar padaku, dan karena itulah ia bersikeras untuk melindungiku. Pesta Naga Biru memang selalu dipenuhi darah muda yang berapi-api. Perkelahian adalah hal yang sulit dihindari. Evelyn menatapku, sedikit terkejut, lalu bertanya, "Bagaimana kau tahu aku mengikutimu?" "Hanya firasat," jawabku singkat. Tapi sebenarnya aku tidak berbohong. Setiap Ragnar yang memiliki hati naga pasti memiliki indera keenam yang sangat tajam. Aku sudah merasakan kehadirannya sejak masuk ke dalam kereta. Namun di saat yang sama, Evelyn pun mengonfirmasi bahwa kecurigaannya selama ini tidak salah. Ya, aku memang sengaja menyembunyikan kekuatanku. Aku menatap Evelyn dan bertanya, apa yang seharusnya dilakukan jika seseorang di hadapan kita menghina seorang kandidat penerus? Tatapan Evelyn langsung berubah tajam, matanya menyala penuh ketegasan. Menurut hukum keluarga, mereka harus segera dieksekusi, jawabnya. Tapi mereka masih anak-anak, belum mengikuti upacara kebangkitan. Potong saja satu lengan dari masing-masing mereka. Tanpa ragu, Evelyn melangkah pergi untuk menjalankan perintahku. Ia melaksanakan hukumanku secara tepat. Semua yang telah mencemooh garis darahku dihukum dengan satu tangan terpotong. Dan karena sasaranku hanyalah mereka yang menghina keturunan Ragnar. Eswin, yang juga pemilik hak waris, tak punya dasar untuk menghentikan tindakan ini. Tak lama, Evelyn kembali setelah menyelesaikan tugasnya. Di saat yang sama, indikator tugas pemula milikku mencapai 100%. Aku melambaikan tangan pada Eswin, meninggalkan tempat itu sambil berkata, "Terima kasih atas jamuannya. Hari ini benar-benar menyenangkan, karena seluruh tugas pemula akhirnya tuntas. Mulai hari ini, gelar pinggang Ragnar tak lagi berlaku untukku. Sebagai gantinya, aku memperoleh obat pengalaman universal. Namun, hasil paling berharga dari hari ini adalah keberhasilanku menarik dua sosok penting, Wellington dan Evelyn, ke pihakku. Setibanya kembali, para penggemarku mengadakan pesta perayaan khusus setelah mengetahui bahwa aku telah menghancurkan reputasi Pesta Naga Biru secara total. Sementara itu, di sisi lain, Eswin sedang menerima hajaran dari ibunya. Tamparan demi tamparan mengiringi kata-kata penuh amarah. Jadi kau memberinya alasan, membiarkan dia menghabisi bawahanmu begitu saja? Sudah berapa kali aku mengingatkanmu untuk tidak meremehkannya? Jika kau terus begini, rencana merebut Istana Mawar akan berantakan." Eswin mencoba menjelaskan, tetapi hanya menerima bentakan tajam dari Emil. "Sekarang, pergilah. Kunci dirimu dan renungkan semuanya baik-baik." Setelah Eswin pergi, Edward mendekat dan mencoba menenangkan Emil. "Tak perlu terlalu khawatir. Justru ini peluang yang bagus. Istana Mawar memang dipenuhi sampah, tapi selama ini mereka terlindungi oleh kepala keluarga. Itu membuat mereka sulit digulingkan. Tapi sekarang, ada alasan hukum yang sah. Kekacauan besar yang dia sebabkan di Pesta Naga Biru bisa digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi resmi." Emil menyeringai puas. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkannya?" Edward tersenyum tenang. "Mulai sekarang dihitung. Surat penangkapan itu seharusnya akan tiba sebelum pagi. Tinggal menunggu kabar baik besok. Sekarang, mandi dan istirahatlah. Ini minyak wangi dan rempah khusus dari daerah Gunung Berapi Selatan." Sementara itu, di tempat lain, Wellington dengan penuh kesungguhan menyatakan kesetiaannya padaku. Awalnya, keluargaku memintaku menjaga hubungan baik dengan Eswin. Tapi sekarang, pikiranku sudah berubah. Mendengar itu, aku langsung menggunakan kesempatan tersebut. Aku mengambil secarik catatan dan menyerahkannya padanya. "Jika perebutan kekuasaan antara aku dan Eswin nanti mencapai puncaknya, aku butuh bantuanmu. Aku tahu suatu saat nanti kau akan menjadi kepala keluarga Nio dengan kekuatan yang bisa menandingi Ragnar. Aku harus memastikan bahwa kau berada sepenuhnya di pihakku." Tanpa sedikit pun ragu, Wellington menerima catatan itu. Ia berkata tegas, "Jika aku sudah memilih berdiri di sisimu, maka urusanmu adalah urusanku juga." Namun, tepat saat itu, langkah cepat pasukan berzirah terdengar dari luar ruangan. Mereka adalah para penegak pedang dari aula hukum. Dengan nada resmi dan dingin, mereka menyatakan, "Theo Ragnar, kami datang untuk menangkapmu atas dugaan intimidasi,
ancaman, dan kekerasan yang menyebabkan kekacauan internal. Semua yang hadir tercengang. Hanya aku yang tetap tenang. Aku melangkah maju dengan santai, memandang mereka sejenak, lalu mengejek. Tergesa-gesa sekali kalian, tinta di surat penangkapanku bahkan belum kering. Meski begitu, aku tak berniat membantah. Aku memberi isyarat kepada para penegak pedang untuk memborgolku. Bagaimanapun juga, perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah aku mampu menembus Istana Sipres musim dingin. Sebelum pergi, aku mengangguk pada Wellington. Sebuah anggukan penuh makna. Ia pun segera memahami maksudnya. Di tangannya masih tergenggam catatan yang kuberikan sebelumnya. Isinya adalah langkah pamungkas yang akan kugunakan. Adegan pun berganti cepat. Aku dibawa ke hadapan hukum oleh para penegak pedang, yang duduk untuk menginterogasiku, bukan orang sembarangan. Mereka adalah tokoh-tokoh dari 9 naga. Di antaranya ada Urius Ragnar, sang naga sihir, Edward Troyman, naga punggung, Osha Ragnar, naga pedang, dan Wolf Ragnar, naga tua yang juga menjabat sebagai tetua senat. Aku tahu betul Wolf sangat menjunjung tinggi kemurnian darah. Maka, sebagai anak haram, ia pasti memandangku rendah. Dugaan itu terbukti ketika aku menyapanya lebih dulu, tapi ia bahkan tak sudi menoleh sedikit pun. Kemudian, Wolf mulai membacakan seluruh tuduhan atas insiden di Pesta Naga Biru. Ia menyebut semua kekacauan berasal dariku. Aksi kekerasanku membuat keluarga-keluarga afiliasi yang pernah kupukul balik kini menuntut keluar dari naungan Ragnar. Menurutnya, aku harus menanggung akibat besar karena telah mencoreng nama keluarga. Aku mengangguk pelan dan menjawab, "Apa yang Anda katakan memang benar. Kesalahanku adalah karena terlalu berbelas kasihan. Seharusnya mereka yang menghina hak waris Ragnar tidak hanya kehilangan lengan, tapi kepalanya. Mereka adalah rakyat yang telah diberikan kehormatan dan tanah oleh sang raja. Namun kini, mereka justru mengancam nyawa rajanya. Bukankah mereka layak dihukum mati di tempat?" Urius tampak sangat setuju dengan ucapanku. Namun, Wolf dan Edward saling berpandangan, jelas terkejut dengan sikapku. Sementara itu, Osha berkata dengan tenang, "Aku memahami diskriminasi yang ingin kau sampaikan. Tapi meskipun kita para Ragnar memiliki kekuatan besar, wilayah kita tidaklah luas. Jika kita tak mendengar suara para bangsawan bawah dan mereka yang tersisihkan, Ragnar hanya akan berjalan menuju kehancuran." Aku mengangguk dan menjawab, "Akan kuingat baik-baik kata-katamu." Osha adalah istri pertama kepala keluarga dan nyonya dari Istana Plum. Dalam kehidupanku yang lalu, ia tak pernah menunjukkan kebencian padaku. Kemudian aku bertanya tentang hukuman apa yang akan dijatuhkan padaku. Wolf menjawab dengan tegas, 3 bulan kurungan. Upacara kebangkitan pun masih 2 bulan lagi. Aku tidak menerima keputusan itu begitu saja. Mendengarnya, Osha mengusulkan agar aku mengikuti upacara tahun depan saja, bersama dengan 15 anak yang kuhadiahi luka. Edward yang sejak awal terlihat puas, tersenyum licik. Sebelumnya, naga sihir sudah sempat membela, tapi itu tak mengubah keputusan. Fakta bahwa aku akan melewatkan upacara tahun ini saja sudah merupakan hukuman berat. Dalam keluarga Ragnar, menunda upacara kebangkitan adalah aib. Menghadirkan orang sepertiku sebagai perwakilan Istana Mawar sama saja dengan membiarkan mereka tergilas. Tentu saja, ini membuat mereka bisa menelan Istana Mawar secara perlahan, namun pasti. Aku langsung menyatakan akan mengajukan banding. Meski aku sadar betul, hasil banding itu akan lebih parah daripada sekedar kurungan 3 bulan. Reaksi yang muncul beragam. Hanya Edward yang tersenyum penuh rasa puas. Yang lainnya justru terkejut. Bahkan Urius bertanya dengan heran, apakah aku paham apa arti banding di keluarga Ragnar? Tentu, jawabku tenang. Di Ragnar, tempat di mana yang kuat menentukan hukum, banding berarti perang. Siapapun yang menang, ialah yang membawa kebenaran. Wolf mencibir dan menilai keputusanku sebagai bentuk arogansi. Dengan kekuatanmu yang sekarang, kau tak akan mampu menahan gabungan 15 keluarga. Tentu saja aku tahu itu. Namun, justru disitulah kuncinya. Perang ini akan naik ke level berikutnya. Perang lewat perwakilan. Dalam situasi seperti ini, ketika kekuatan terlalu timpang, akan digelar duel antar utusan untuk menentukan kemenangan. Urius tampak kecewa. Ia berkata lirih, "Sebagai terdakwa, kau hanya bisa menunjuk dirimu sendiri sebagai wakilmu. Sedangkan dari pihak Winter Cypress Palace, paling buruk, mereka akan mengirimkan Ezwin, si jenius pembangkang. Itu berarti kekalahanmu hanya soal waktu. Kau pikir Evelyn atau aku akan bertarung untukmu? Jangan bermimpi." Namun, yang tidak mereka ketahui, pertarungan perwakilan itu hanyalah umpan. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Pada titik ini, Wellington dan Evelyn seharusnya telah menyelesaikan tugasku dan mendapatkan bukti yang cukup untuk menjatuhkan para penghuni Istana Sipres musim dingin. Saat aku mengira semua akan berjalan sesuai rencana, sebuah kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi. Pintu di belakangku terbuka dengan keras oleh seseorang yang masuk tergesa-gesa. 9 naga, para petinggi tertinggi keluarga, langsung berlutut dengan penuh hormat. Ya, kepala keluarga Ragnar, ayahku sendiri, Kier, benar-benar datang. Aku pun segera berlutut satu lutut dan menyapa. Murid pedang tingkat pemula memberi hormat kepada kehadiran sang Dewa Naga. Pada saat yang sama, sistem menampilkan misi plot baru. Misinya, menguasai Istana Sipres musim dingin dan mengungkap rahasianya. Melihat misi ini,
Aku langsung teringat cahaya biru misterius yang kulihat saat pesta naga biru terakhir. Betapa cerobohnya aku telah melupakan hal sepenting itu. Tampaknya benar, Istana Sipres menyimpan sesuatu yang mencurigakan. Namun, ini bukan waktu untuk memikirkannya. Yang harus kupikirkan sekarang adalah bagaimana menghadapi ayah. Aku sedang lewat dan mendengar kabar tentangmu. Ucapnya datar. Tampaknya cukup rumit. Jadi, kau benar-benar yakin ingin melanjutkan sidang kedua dengan duel perwakilan? Aku menjawab dengan penuh keyakinan. Iya. Ayah terdiam sejenak, lalu berkata, aku tak bisa menjadi wakilmu dalam duel itu. Jelas ini adalah ujian darinya. Maka aku pun menjawab sesuai harapannya. Aku tidak punya yang disebut wakil. Duel ini akan kujalani sendiri. Aku tahu peluang kalahku besar. Tapi tanpa mencoba, bagaimana bisa tahu apakah anakmu ini lebih memilih mati daripada menyerah? Mendengar jawabanku, ayah langsung tertawa keras. Kalian semua dengar? Tak ada kata-kata yang lebih pantas keluar dari mulut seorang pewaris Ragnar. Aku menyukai sikapmu. Maka, sebagai kepala keluarga, aku akan mengujimu sendiri. Jika kau bisa bertahan dari satu tebasan pedangku, semua tuduhan akan kuampuni. Tak ada alasan bagimu untuk menolak. Keluar sekarang juga. Tiba-tiba, suara protes terdengar dari belakang ayah. Yang mulia, ini terlalu terburu-buru, ucap Edward panik. Ia tahu bahwa jika aku benar-benar bisa bertahan dari satu serangan ayah, maka statusku sebagai pewaris akan diakui secara resmi. Itu adalah sesuatu yang tak bisa ia biarkan terjadi. Sebagai upaya menghentikan keputusan itu, ia menambahkan, sebagai bawahan, aku memang tak berhak mencampuri urusan ayah dan anak. Tapi, sesuai aturan keluarga, namun, sebelum kalimatnya selesai, ayah menatap tajam dan berkata, jadi kau merasa keputusan kepalaku keliru? Edward langsung mundur dan berkata, saya paham, segalanya akan berjalan sesuai pengaturan Anda. Setelah itu, ayah mengalihkan pandangan ke Urius si naga sihir, yang sejak tadi hanya tersenyum, diam di panggung. Ia tak berkata apa-apa karena terlalu senang bisa melihat kepala keluarga setelah sekian lama. Ayah pun mengerti pikirannya, namun sekarang bukan waktu untuk membahas itu. Ia kembali menatapku. Bagaimana nak? Kau tidak keberatan dengan keputusanku, bukan? Rencana yang telah bergulir ke arah tak terhindarkan ini harus kuikuti. Tapi, di luar dugaan semua orang, aku menjawab satu kata, Entraus. Ayah sempat tertegun mendengarnya. Aku melanjutkan, hasil hukuman dan hadiah ini tidak adil. Jika aku menang, aku seharusnya menerima hadiah yang jauh lebih besar. Lagi pula, ayah adalah sosok terkuat di benua ini. Bagaimana bisa kekuatanmu disamakan dengan lawan dalam duel perwakilan biasa? Ayah menatapku dengan penasaran. Lalu, hadiah apa yang kau inginkan? Aku membalikkan tubuh dan menatap Edward dengan tatapan penuh niat buruk. Lalu ku jawab, aku ingin istana Sipres musim dingin. Ekspresi Edward langsung berubah murka. Wajahnya memerah seperti hendak meledak, seolah ingin merobekku menjadi dua di tempat. Sementara Wolf menggeleng, menganggapku terlalu sombong, dan yakin kesombongan itu akan menjadi kehancuranku. Namun, aku sudah benar-benar memahami karakter ayahku, dan seperti yang kuduga, ia mengangguk setuju. Ayah berkata, kalau kau ingin menjadi pewaris, setidaknya kau harus punya keberanian seperti ini. Sekarang ikut aku. Aku sendiri yang akan mengujimu, apakah kau layak atau tidak. Karena ayah mengira aku belum mampu menggunakan sihir, ia memilih pedang besi berkarat sebagai senjatanya. Namun, meski begitu, aura raja miliknya sama sekali tidak berkurang. Hanya dengan berdiri di sana, tubuhku, bahkan hingga ke tulang-tulangku, bergetar hebat tak terkendali. Sementara itu, Edward yang menonton di samping mulai memasang wajah puas. Ia yakin, sekuat apapun aku sekarang, aku takkan mampu menahan satu tebasan dari ayah. Tebasan yang bahkan pendekar pedang kelas tinggi pun tak sanggup hadapi. Namun, yang tidak ia tahu, sebelum naik ke panggung, aku telah meminum ramuan hadiah dari sistem dan mengalokasikan seluruh poin status yang bisa didistribusikan ke kekuatan fisik. Meningkatkan kekuatanku 3 kali lipat dari sebelumnya. Dengan level kekuatan seperti ini, aku yakin bisa menahan satu serangan ayah. Sudah siap? Tanya ayah singkat sebelum mengayunkan pedangnya. Dengan fokus penuh 100%, aku menangkap dengan jelas arah tebasan ayah dan segera mengambil posisi bertahan terbaik. Sedetik kemudian, tekanan luar biasa dari ayah menghantam tanah, membuat lantai sekitarku pecah dan terhempas ke udara. Namun, itu juga menandakan satu hal, aku berhasil. Aku bertahan dari tebasan ayah. Aku lulus ujiannya. 9 naga pun secara resmi mengumumkan Theo Ragnar telah membuktikan dirinya tak bersalah dengan kehendaknya sendiri. Ayah menyeringai. Jarang sekali ia menemukan keturunan yang membuatnya tersenyum seperti ini. Ketika aku membuka mata, pemandangan sudah berubah. Aku terbangun dari pingsan. Ibu duduk di sampingku, wajahnya penuh kekhawatiran. Mendengar kabar bahwa putranya telah menerima satu tebasan dari kepala keluarga, hatinya serasa remuk. Kalau kau masih merasa tidak enak badan, ibu akan panggil tabib sekarang juga, ucapnya sambil menahan tangis. Aku menggenggam tangannya dan tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, ibu. Tapi, kita ada di mana? Urius menjawab lebih dulu dari ibu. Ini adalah istana Sipres musim dingin. Diberikan kepadamu sebagai hadiah tambahan. Sesuai perintah kepala keluarga, Urius telah mengusir penguasa lama istana ini, Ezwin dan Edward. Di sisi lain,
Emil yang baru saja terusir dari rumahnya sendiri hampir meledak karena marah. Mengapa anak haram sepertinya bisa merebut posisiku sebagai penguasa istana? Sementara Edward dipenuhi niat membunuh. Ia memerintahkan Ezwin untuk menghabisiku saat upacara kebangkitan dimulai nanti. Tidak boleh ada ampun. Setelah memastikan ibu dalam keadaan aman, aku pergi ke ruangan tempat cahaya biru itu muncul terakhir kali. Dan tentu saja, kunci biru yang kumiliki menjadi syarat untuk membukanya. Tiba-tiba, sistem muncul lagi. Kamu telah menemukan dungeon tersembunyi. Hadiah, pengalaman bertambah 2 kali lipat saat berada dalam dungeon. Walau ini tampaknya hanya bagian dari misi, tetap saja, tak masuk akal ada lubang tanpa dasar tersembunyi di dalam istana Sipres. Tapi aku tak peduli. Ini adalah kesempatan emas untuk menjadi lebih kuat. Aku tak boleh melewatkannya. Sebelum masuk, aku mempersiapkan semuanya. Mengisi ruang inventory baruku dengan berbagai senjata dan perlengkapan. Setelah semua siap, aku berdiri di pintu masuk dungeon. Petualangan dungeon pertamaku pun dimulai. Tak lama kemudian, suara geraman menggema dari kegelapan, sekitar 100 meter dari mulut gua. Seekor serigala sihir melangkah keluar dari bayangan, air liurnya menetes, mata bersinar kelam. Ia langsung menerkamku. Untungnya, refleksku cepat. Aku mengangkat perisai dan berhasil menahan serangannya. Dalam hal kecepatan, aku memang kalah, tapi dalam kekuatan frontal, aku tak akan mundur. Giliran seranganku. Aku menebas ke arah lehernya, tepat sasaran. Tapi kulit serigala sihir itu sangat keras. Serangan biasa tak cukup untuk melukainya. Dalam hati, aku mulai membayangkan kembali gerakan ayah, jurus satu tebasan maut itu. Jika aku bisa menguasainya, monster ini bukan masalah. Sayangnya, percobaan pertama gagal total. Tentu saja, jurus sekelas itu tak bisa dipelajari hanya dalam satu kali coba. Sudahlah, aku akan pakai teknik rahasia dari kehidupanku sebelumnya, Flash Thrust. Aku melemparkan perisai, mengalihkan seluruh fokus ke pedangku. Kecepatan maksimal. Semua prinsip dasar ini dulu kupelajari dari Evelyn. Dan akhirnya, satu mata serigala sihir itu berhasil kubutakan. Dengan kekuatan yang kumiliki kini, mengalahkannya bukan lagi sebuah tantangan. Waktu pun berlalu dengan cepat, 2 bulan telah terlewati. Dalam kurun waktu itu, aku berhasil menaklukkan 170 binatang sihir. Keletihan menyergap di seluruh tubuhku, dan tanpa berpikir panjang, kuminum ramuan penyembuh dasar yang diberikan sistem sebagai hadiah. Sudah berkali-kali ramuan itu menyelamatkan nyawaku. Tanpanya, mustahil aku bisa bertahan sejauh ini. Kini, hanya tersisa satu binatang sihir terakhir dalam instansi ini. Kemungkinan besar, ia adalah yang terkuat, penguasa dari semuanya. Dengan cepat adegan berpindah. Aku melangkah ke tingkat kelima dalam instansi, hanya bersenjata satu pedang yang tersisa. Pedang ini adalah hadiah ulang tahun dari ibu, yang juga disiapkan untuk digunakan dalam upacara kebangkitanku. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa senjata seindah ini dulu hanya dibiarkan berkarat di kamarku, terlupakan dalam kehidupanku yang lalu. Dulu, aku pantas mati seperti itu. Tapi, di kehidupan ini, aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Aku harus melindungi ibu dengan segenap kemampuanku. Yang membuatku terkejut, binatang sihir terakhir yang harus kuhadapi, yang memiliki darah naga, juga merupakan spesies naga. Apakah ini hanya kebetulan belaka? Untungnya, ia hanyalah naga tingkat rendah. Masih terlelap dalam tidurnya. Jika aku mampu memaksimalkan kekuatan jantung naga dalam diriku, mungkin aku bisa menghabisinya dalam satu serangan. Tanpa membuang waktu, kugunakan teknik flash thrust, tusukan kilat, dan mengarahkan pedangku tepat ke mata kirinya. Niatku adalah menembus langsung ke otaknya, namun kulit makhluk ini terlalu tebal. Ia terbangun, dan ekornya menyapu ke arahku dalam serangan balik. Aku menghindar, dan segera melepaskan teknik rahasiaku. Langkah kekacauan. Dengan teknik itu, aku melompat ke sana kemari di atas tubuhnya. Setiap lompatan disertai serangan yang ditujukan untuk mengalihkan perhatiannya. Aku berusaha menciptakan celah, menyerang secara acak, lalu mencari waktu yang tepat untuk menghantam titik vitalnya. Tiba-tiba, binatang itu meraung ke langit. Suaranya menggema, menguasai medan tempur. Kengerian menjalar ke seluruh tubuhku, dan aku langsung merasakan gerakanku melambat. 10% lebih lambat dari biasanya. Saat cakarnya yang raksasa nyaris menyentuhku, aku tak bisa lagi menghindar. Dengan terpaksa, aku menahan serangan itu menggunakan pedangku. Hasilnya, aku menderita luka serius. Jika pertarungan ini berlarut-larut, keadaanku akan semakin berbahaya. Aku harus segera menemukan titik lemahnya dan mengakhiri semua ini. Saat itulah, aku melihatnya, titik lemahnya. Aku berpura-pura hendak menyerang langsung dari depan, lalu tiba-tiba menyelam ke bawah rahangnya untuk menghindar. Dari posisi itu, kugunakan lagi flash thrust dan kali ini seranganku terarah tepat ke sisik terbalik, titik vital seekor naga. Di saat terakhir, ketika tenagaku hampir habis, aku berhasil menghancurkan titik lemahnya. Dengan itu, seluruh binatang sihir dalam dungeon telah kukalahkan. Sebagai hadiah, aku mendapatkan taring dan cakar naga tersebut. Keduanya merupakan material langka yang bisa memperkuat senjata. Taringnya meningkatkan ketajaman, sementara cakarnya menambah kekerasan. Sempurna untuk memperbaiki pedang pemberian ibu. Selain itu, aku juga memperoleh kemampuan baru, Raungan Drake. Efeknya melepaskan aura pembunuh untuk menekan musuh di sekitarku, meski hanya efektif terhadap lawan yang levelnya lebih rendah dariku.
Dalam kehidupan masa lalu, aku pernah mendengar tentang skill ini. Hanya mereka yang terpilih yang bisa memilikinya. Sepertinya, keberuntungan yang meningkat karena sistem benar-benar membuahkan banyak keajaiban. Namun, di antara para pejuang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Ragnar, aku bertanya-tanya, apa dampak dari kemampuan ini bila dilepaskan di hadapan mereka? Tak lama kemudian, aku juga menerima hadiah misi alur cerita. Kompas Sarang. Fungsinya belum kupahami sepenuhnya, namun besar kemungkinan akan berkaitan erat dengan misi selanjutnya. Sudahlah. Tak perlu kupikirkan sekarang. Aku ingin pulang dan tidur nyenyak. Aku butuh istirahat. Namun, tepat saat itu, suara seorang pelayan terdengar dari belakang. Tuan Muda Theo, ada masalah. Harap segera ke tempat latihan keempat. Akan ada perkelahian kelompok. Setelah mendengarkan penjelasannya, barulah aku tahu. Selama aku berlatih di dalam instansi, kabar tentang kekuatanku yang mampu menahan satu tebasan kepala keluarga telah menyebar luas. Sejak saat itu, nyaris setiap hari ada orang datang untuk menantangku bertarung. Dan tentu saja, di antara mereka, ada pula yang sengaja datang untuk memancing keributan. Mereka mengejek dengan lantang. Sudah berapa kali kami datang kemari? Mengapa kami bahkan tidak bisa melihatnya sekali saja? Jangan-jangan pemuda yang kalian banggakan itu sebenarnya pengecut, takut keluar dan bertarung? Namun Cibil tak tinggal diam menghadapi orang-orang arogan yang hanya pandai bicara. Ia menyelesaikan mereka satu persatu hanya dengan satu pukulan. Jika kalian bahkan tak bisa mengalahkan kami, para bawahannya, pantaskah kalian menantang tuan muda kami? Katanya dingin. Namun, tidak semua yang datang adalah lawan yang mudah. Ada juga yang datang dengan kekuatan luar biasa. Mereka adalah Horus Lanca, salah satu dari 4 penguasa utara, yang dikenal dengan julukan Beruang Hitam, dan juga Rai dari Ragnar, dijuluki Pendekar Pedang Es. Horus muncul sambil berseru lantang, "Di mana Theo Ragnar? Panggil dia, aku menantangnya bertarung." Rai juga datang, khusus untuk mencariku dan menguji kekuatannya. Karena keduanya tidak mau mengalah, konflik pun tak terhindarkan. Lawan yang sudah kalah tak berhak berdiri di depanku. Namun Horus membalas dengan amarah. Sehari saja cukup untuk membuat kekuatanku berubah. Sudah 3 tahun berlalu, aku telah jauh melampauimu. Walau begitu, Rai tetap menyebutnya sebagai lawan yang sudah kalah. Seakan masa lalu tak bisa dihapus. Akhirnya Horus menyarankan, bagaimana kalau kita bertarung dulu? Yang menang berhak bertarung dengan Theo lebih dulu. Ketegangan meningkat, pertarungan besar nyaris pecah. Untung saja Wellington datang dan berhasil menghentikan mereka. Jika tidak, tempat latihan keempat mungkin akan hancur. Dan itu berarti mereka harus berhadapan dengan kemarahan Evelyn, yang terkenal tak kenal ampun. "Kalau kalian ingin bertarung, biar aku carikan tempat yang lebih cocok," kata Wellington tenang. Namun Horus malah berkata, "Kau datang tepat waktu. Aku malas bertarung dengan dia. Bagaimana kalau kau saja yang melawanku?" Sementara itu, aku memutuskan untuk datang melihat keributan ini, sekaligus menguji kemampuan baruku, Raungan Drake. Saat aku tiba di tempat latihan dengan skill itu aktif, aura membunuh yang terpancar dari tubuhku begitu kuat, sampai membuat mereka yang levelnya jauh lebih rendah dariku jatuh pingsan dan berbusa di mulut. Wellington terkejut melihat perubahan yang kualami selama pelatihan tertutup. Tapi kehadiranku justru membuat darah Horus mendidih. "Inten membunuhmu, benar-benar menakutkan. Kau pria yang menarik," katanya, sebelum melompat dengan pedang besarnya dan menyerangku dengan penuh keyakinan. Tapi, yang tak ia duga, aku menangkisnya dengan mudah. Bahkan serangannya terpental balik, membuat tubuhnya terlempar puluhan meter ke belakang. Horus terpana. Ia tidak menyangka serangannya bisa diblokir begitu saja, dan lawannya tetap berdiri tanpa ekspresi, seolah belum mengeluarkan tenaga sesungguhnya. Aku sendiri cukup terkejut. Meski aku tahu Horus tidak terlalu menonjol dari sisi kecerdasan atau teknik, namun keluarga Lanka dikenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa sejak lahir. Dalam hal kekuatan mentah, mereka tidak takut siapapun. Itulah yang membuat Horus mampu menjadi salah satu dari 4 penguasa utara. Saat serangannya kembali kuhalau, aku meluncurkan tusukan kilat, Flash Thrust, yang telah kulatih dengan mati-matian dalam instansi. Seranganku menghantam celah pertahanannya, dan ia tak sempat bereaksi. Semua latihanku tak sia-sia. Meski yang kukalahkan hanyalah yang terlemah dari 4 penguasa, kemenangan ini menjadi bukti bahwa aku telah cukup kuat untuk menantang 3 lainnya. Bahkan, aku mungkin bisa merebut peringkat tertinggi dalam upacara kebangkitan. Saat kulihat Horus tak kunjung bangun, aku sempat khawatir kalau aku terlalu kuat menghantamnya. Untung saja, ia hanya pingsan sementara. Sorak-soraya menggema di sekelilingku. Tuan Muda Theo mengalahkan penguasa utara, si Beruang Hitam. Itu pun dalam satu serangan. Aku buru-buru berkata, dia masih hidup, ia hanya pingsan. Namun, sebelum selesai bicara, ku dengar suara retakan. Pedang di tanganku patah menjadi 2 bagian. Pedang pemberian ibu, benar-benar rusak. "Tuan Muda Theo," seru seseorang. Satu tebasan dan pedang pun hancur. Aku hanya bisa menghela napas. Pedang ini dibuat untuk upacara kebangkitan. Pasti aku akan dimarahi ibu sepulang nanti. Namun, di antara keramaian itu, pandanganku bertemu dengan seseorang. Ia berdiri tak jauh dariku, menatapku tanpa berkedip. Sejak awal, matanya hanya tertuju padaku. Saat masih kecil, Ri pernah menerima kehangatan dari seorang anak lelaki di tengah badai salju. Anak itu menggenggam tangannya, membimbingnya pulang, dan berkata, "Aku akan mengantarmu pulang setelah salju ini berhenti."
Orang yang ia ingat, orang yang selama ini ia tunggu, ternyata adalah aku. Pada akhirnya, Rai tidak memilih untuk mendekat. Tidak juga berlatih bersamaku, bahkan sekedar menyapaku pun tidak. Setelah meninggalkan sebuah senyuman, ia berbalik dan meninggalkan arena latihan. Sekilas senyum itu tertangkap oleh mata Wellington, yang langsung memunculkan rasa penasaran dalam dirinya. Adegan pun berganti. Aku telah kembali ke istana Winter Cypress, membawa pulang julukan baru, Macan Kilat. Para pelayan bersorak menyambut gelar itu, memujiku dan memintaku mempertahankan semangat ini hingga upacara kebangkitan tiba. Sementara itu, ibu, dengan tangan sendiri, menyajikan hidangan penuh di atas meja. Namun, yang terbaik belum muncul. Beberapa saat kemudian, ibu membawa masuk sebuah baskom besar, berisi daging abalon premium. Ia tahu akhir-akhir ini aku kelelahan, jadi ia menambahkan berbagai bumbu bernutrisi untuk membantuku memulihkan tenaga menjelang upacara kebangkitan. Tapi, yang terus terlintas dalam pikiranku adalah betapa selama ini ibu selalu penuh semangat, perhatian, dan tanpa pamrih. Di kehidupan masa laluku, aku justru sering mengabaikannya. Bahkan kerap beradu argumen. Aku tidak pernah benar-benar memahami betapa besar keinginannya untuk mencurahkan kasih sayang padaku. Aku pun berkata, "Terima kasih Bu, masakanmu enak sekali." Usai makan, aku memberanikan diri menceritakan tentang pedang yang patah. Aku sudah siap dimarahi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ibu sama sekali tidak marah. Ia malah menyalahkan sang pandai besi yang membuat pedang itu. Katanya, ia sudah dengan jelas memesan pedang dengan bahan Snow White Quay dan Black Segment Wood. Seharusnya, pedang itu tidak akan pernah patah seumur hidup. Barulah saat itu aku menyadari, pedang pemberian ibu ternyata adalah barang istimewa. Pedang itu memang bagus, tapi aku tak pernah menyangka kualitasnya setinggi itu. Black Segment Wood adalah material aneh yang hanya tumbuh dengan memakan besi. Wujudnya lentur seperti kayu, namun keras melebihi baja. Aku pun bertanya dari mana ibu mendapatkannya. Jawabannya mengejutkanku, tapi ibu merasa ditipu dan berkeras hendak menuntut pertanggungjawaban untuk membuatkan pedang baru demi persiapan menghadapi upacara kebangkitan. Aku mencoba menyela, mengatakan bahwa aku bisa memakai pedang lain. Tapi dengan tegas ibu menolak. Semua orang kini telah melihat kekuatanmu. Di saat-saat seperti ini, kau harus benar-benar memperhatikan dirimu sendiri. Tanpa menunggu lebih lama, ibu berbalik menuju pintu. Ia berkata akan segera pergi menyelesaikan urusan ini.